Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Chu Zong terkejut. Dia melihat cahaya putih yang menyelimuti tubuh Han Li tampak menyala. Itu memancarkan aura kuat yang membuatnya hampir tidak bisa menolak. Dalam keadaan kesurupan, dia bahkan merasa bahwa orang di depannya bukanlah seorang manusia kultivator, melainkan seekor binatang buas purba dengan kekuatan tempur yang menantang surga. Chu Zong menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan dirinya, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya. Jari-jarinya menekuk dan menarik kekosongan ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, terdengar suara tajam di sekitar panggung, jelek. Cahaya hitam mengembun di kekosongan di kiri dan kanan. Riak muncul, menyebabkan ruang runtuh ke arah tengah. Di bawah pengaruh hukum gravitasi, ruang di panggung seni bela diri telah terdistorsi sepenuhnya. Ketika sosok Han Li jatuh, dia hanya merasakan penghalang kekosongan yang sangat kuat muncul di depannya entah dari mana. Tubuhnya juga terjepit oleh kekuatan yang sangat kuat. Dia memfokuskan matanya dan diam-diam mengoperasikan teknik penindasan neraka iblis surgawi di tubuhnya. Cahaya di permukaan tubuhnya melonjak lagi. Cahaya bintang yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menyusut dan mengembun menjadi pedang panjang yang tajam. Tiba-tiba ia menembus kekosongan di bawah. Kekosongan yang terkondensasi oleh cahaya hitam tiba-tiba terbelah. Sosok Han Li menghilang ke dalamnya. Ledakan menggelegar terdengar. Dunia kembali hening. Cahaya ruang spiritual Chu Zong menghilang, dan gunung tinta juga menghilang seperti asap. Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat bahwa di dalam reruntuhan, Chu Zong masih mempertahankan postur menatap ke langit. Dia berdiri kaku di tempat yang sama dengan tangan terentang. Han Li, sebaliknya, melayang di atas kepalanya dalam posisi menyelam terbalik. Jari Han Li diarahkan ke tengah alis Chu Zong. Mereka membeku dan tidak bergerak. Aku kalah, Chu Zong menghela nafas dan mengakui kekalahan. Saudara Chu, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Begitu suaranya turun, Han Li membalikkan badan dan mendarat di tanah. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, garis vertikal. Para penonton di alun-alun tidak puas. Setelah bersorak, mata mereka tertuju pada panggung seni bela diri lainnya. Bagaimana itu, Tuan Gunung Zhao, kakak muda Chang milikku ini benar-benar penuh kejutan, ya. Zhou Xianyang melirik Zhao Yuanlai yang depresi dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda memenangkan satu putaran lagi, sekte Anda akan mendapatkan token body. Ini adalah kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita lihat apakah saudara Chang dapat bertahan. Zhao Yuanlai berkata dengan cemburu. Saat keduanya berbicara, tetua tuan rumah telah pergi untuk memverifikasi hasil dan mengumumkan pemenangnya sebagai Chang Qi dari Sekte Gunung Terkemuka. Setelah Han Li dan Chu Zong saling menangkupkan tinju, mereka meninggalkan arena. Kali ini, Han Li tidak segera kembali ke halaman Sekte Gunung yang jelas. Sebaliknya, dia pergi ke ring panggung batu dan menyaksikan pertempuran lainnya. Setelah babak ini, yang bisa menang semuanya adalah orang-orang kuat, jadi dia harus lebih berhati-hati. Setelah memeriksa area tersebut, Han Li menemukan bahwa platform, Hai, sudah kosong, hanya menyisakan kekacauan. Tanpa diduga, pertempuran telah berakhir sebelum mereka. Orang yang sebelumnya berpartisipasi dalam pertempuran itu adalah penguasa gunung puncak yang soliter, Si Kong Jian. Pada saat yang sama, pertarungan di panggung seni bela diri lainnya akan segera berakhir. Lampu pelangi menyala di mana-mana, dan suara gemuruh terus berlanjut. Pertempurannya sangat intens. Di antara orang-orang itu, tidak banyak yang meninggalkan kesan mendalam pada Han Li. Di antara mereka, Luo Yuanshan dari Hutan Penyesalan Hijau, Wen Changtian dari Sekte Langit Menjulang, dan Perizi Luo dari Danau Terpencil Surgawi adalah orang-orang yang dia sayangi. Di antara mereka, Wen Changtian memiliki kultivasi tertinggi.
Dia jelas telah mencapai hambatan di alam Zenith Heaven tahap tengah. Selama dia membunuh mayat, dia bisa menjadi kultivator Grand Zenith tingkat menengah. Kekuatan Dharma Peri Ziluo adalah yang paling istimewa. Itu adalah ametis Dharma yang jarang terlihat. Ia lahir dari Dharma Bumi, tetapi juga memiliki efek cahaya kristal. Di antara ketiganya, Luo Yuanshan adalah seorang kultivator manusia dengan tanda lahir hijau di wajahnya. Yang menarik perhatian Han Li bukanlah kultivasinya, bukan pula dharmanya, melainkan kekejamannya dalam pertempuran. Dikatakan bahwa kultivator yang melawannya tidak memiliki dendam padanya, namun dia telah dipukuli hingga jalur kultivasinya hampir terputus. Jika bukan karena ketua, kemungkinan besar dia akan memukuli kultivator tersebut sampai mati sebelum berhenti. Saat tirai pertandingan terakhir dibuka, hari sudah malam. Han Li kemudian pergi dan kembali ke Manifest Mountain Residence. Malam sunyi. Pada hari ketiga, Han Li mengikuti orang-orang dari Sekte Gunung Jelas ke arena. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi. Ada lebih banyak orang yang menonton arena dibandingkan 2 hari sebelumnya. Di atas platform batu melingkar, selain Chun Jun Zhenren dan 4 orang lainnya, ada 1 orang lagi. Itu adalah Chimeng. Ketika Han Li melihat wanita ini, dia terkejut. Dia dan wanita ini baru saja bertempur hebat belum lama ini. Wanita ini kuat, dan pikirannya bahkan lebih teliti. Hari ini, dia akan bertarung di depannya, sehingga dia tidak menyadari ada yang salah. Ketika Han Li memikirkan hal ini, dia menutup matanya dan perlahan mengatur pernapasannya untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, suara tetua pembawa acara terdengar, kultivator dari berbagai sekte, silakan maju. Kami akan menarik undian untuk putaran ketiga. Ketika Han Li mendengar ini, dia membuka matanya dan berdiri. Saudara muda Chang, saya serahkan putaran terakhir ini padamu. Zhou Xianyang juga berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Han Li. Selama dia memenangkan 1 putaran lagi, dia akan bisa mendapatkan token body. Kakak senior, jangan khawatir. Han Li tersenyum tipis, seolah dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Ketika Zhou Xianyang melihat ekspresi Han Li, dia juga menjadi tenang. Han Li berdiri dan diam-diam melihat sekelilingnya. 2 putaran telah berlalu, dan hasilnya akan segera keluar. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Wu Yang, Jiao San, dan yang lainnya, dan apa yang akan dilakukan kuil samsara selanjutnya. Han Li mengirimkan pesan telepati kepada Weeping Soul Beast dan Little White agar waspada. Kemudian, dia dan 23 orang lainnya naik ke atas panggung lagi. Baiklah, silakan mulai memilih tokenmu. Tuan rumah Elder mengangguk sedikit pada Han Li dan yang lainnya, lalu dengan santai melemparkan bola ke udara. 24 bola mempesona terbang ke langit dan mendarat di kepala Han Li dan yang lainnya. Semua orang mengangkat tangan dan masing-masing mengambil manik. Han Li juga mengambil bola dengan tulisan 8 di atasnya. Tawa kecil terdengar dari samping. Itu adalah si Kong Jian. Bola di tangannya bertuliskan 17, dan dia menoleh sambil tersenyum. Alis Han Li sedikit berkerut, tapi segera mengendur. Oh tidak, itu si Kong Jian. Hati Zhou Xianyang tenggelam. Meskipun dia tahu bahwa kultivasi Han Li yang sebenarnya juga telah mencapai alam dewa surgawi agung, tapi dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuhnya jika dia ingin meniru gaya bertarung Chang Qi dan menyembunyikan identitas aslinya. Si Kong Jian adalah seorang kultivator alam dewa surgawi agung yang sangat senior, dan dia sudah terkenal sejak lama. Dia memenangkan 2 ronde pertama dengan mudah, dan kekuatannya tampaknya meningkat. Akankah Han Li bisa menang ketika dia memiliki banyak keraguan tentang hal ini? Yang lain dari sekte terkemuka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Han Li, dan ekspresi mereka menjadi gelap saat melihat ini. Haha, sepertinya keberuntungan rekan Chang sudah habis.
Dia justru bertemu dengan Si Kong Jian di ronde terakhir. Tapi dengan kekuatan rekan Chang, Si Kong Jian seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Zhao Yuanlai menggoda dari samping. Zhou Xianyang mendengus dingin dan tidak berbicara. Hanya tersisa 24 orang, dan ada cukup arena untuk 12 ronde dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pertarungan antara Han Li dan Si Kong Jian akan diadakan di panggung Wei. Si Kong Jian adalah pemimpin puncak dari puncak matahari soliter, dan dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran itu secara pribadi. Kulitnya sangat tebal, dan dia cukup mengesankan. Yang Mulia Bintang Surgawi terkekeh dan berkata di platform yang tinggi. Tidak ada aturan yang melarang pemimpin sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sebagai kultivator, kita harus pragmatis dalam tindakan kita. Hanya segelintir orang yang berpikiran sempit yang menyerah memperjuangkan keuntungan di hadapan mereka demi menyelamatkan muka, Huo Yuan mendengus dingin. Meskipun sekte terkemuka, puncak matahari soliter, dan sekte lainnya mempertahankan independensi di permukaan, mereka sedikit banyak terlibat dengan aliansi kehidupan, Gunung Beizhao, dan sekte besar lainnya. Alam surgawi asal emas utama berada dalam kekacauan sekarang, dan sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa pendukung. Sekte terkemuka dan aliansi kehidupan memiliki hubungan yang baik, dan aliansi kehidupan berencana untuk menaklukkan sekte terkemuka, sedangkan puncak matahari soliter sangat dekat dengan Gunung Beizhao. Secara alami, Yang Mulia Bintang Surgawi dan Huo Yuan tidak saling berhadapan. Menurut aturan, memang tidak ada aturan yang melarang pemimpin sekte ikut serta dalam pertempuran. Tapi saya melihat Chang Qi dari sekte terkemuka cukup kuat, dan dia mungkin tidak akan kalah dari Si Kong Jian. Pendeta Tao Chun Jun mencoba memuluskan segalanya. Oh, menurutmu, Master Kuil Chun Jun, siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Chang Qi dan Si Kong Jian ini? Kepala Istana Surgawi asal emas, Lu Chuanfeng, juga menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Pendeta Tao Chun Jun melirik Lu Chuanfeng dan diam-diam mengutuknya karena menyembunyikan pisau di senyumannya. Pertarungan ini sepertinya adalah pertarungan antara Chang Qi dan Si Kong Jian, namun sebenarnya melibatkan pertarungan antara Life Alliance dan Gunung Beizhao. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan menyinggung salah satu, atau bahkan keduanya. Keduanya sangat kuat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Selain itu, Master Kuil Lu, mata virtual giok, milikmu adalah kekuatan suci agung yang dapat melihat hingga detail-detail kecil. Dalam hal penglihatan, hanya utusan abadi Feng Tian dan Daoist Crimson Dream dapat dibandingkan dengan Anda. Saya yang seharusnya menanyakan pertanyaan ini kepada Anda, Taoist Chun Jun tertawa. Ketika utusan abadi Feng Tian mendengar pujian ini, sedikit rasa bangga muncul di wajahnya. Mata giok ilusi, belaka tidak layak disebutkan. Teknik Qi menatap tiga bakat dari guru kuil Chun Jun sangat indah, tidak kalah dengan mata giok ilusi milikku sedikit pun. Kami semua ingin mendengarkan kata-kata bijakmu, jadi mengapa guru kuil Chun Jun harus menolak? Lu Chuanfeng terkekeh. Bukannya aku menolak, tapi aku benar-benar tidak berani pamer di depan istana Master Lu dan utusan abadi Feng Tian. Utusan abadi Feng Tian dan Daoist Crimson Dream, bagaimana menurut kalian berdua? Pendeta Tao Chun Jun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bertanya pada utusan abadi Feng Tian. Keduanya cukup kuat, dan yang lainnya juga cukup kuat. Mereka tidak kalah dengan beberapa kultivator yang telah dibina oleh pengadilan surgawi. Utusan abadi Feng Tian memandang ke-24 orang di atas panggung. Utusan abadi Feng Tian terlalu memuji kita. Pengadilan surgawi adalah penguasa berbagai wilayah. Bagaimana orang-orang di wilayah abadi asal emas kita bisa dibandingkan dengan prajurit elit dan jenderal gagah berani dari pengadilan surgawi? Daoist Chun Jun tertawa.
Wajar jika para kultivator di bawah pengadilan surgawi itu luar biasa. Namun, wilayah abadi asal emas kaya akan sumber daya, sama sekali tidak kalah dengan pengadilan surgawi. Wajar jika mereka mampu membina para elit di atas panggung. Namun, yang terbaik adalah jika para penggarap ini benar-benar mengabdi pada pengadilan surgawi, kata Chimeng dengan santai. Ekspresi semua orang sedikit berubah setelah mendengar ini, dan panggung langsung menjadi sunyi. Utusan abadi Feng Tian juga mengerutkan alisnya dan memandang Daois Chun Jun dan yang lainnya dengan tatapan aneh. Apa yang kamu bicarakan, Daois Crimson Dream? Meskipun kami tidak secara langsung berada di bawah yurisdiksi pengadilan surgawi, kami selalu mengikuti arahan pengadilan surgawi dan utusan abadi Feng Tian. Jika Anda memiliki perintah, kami akan bersedia mengambil risiko hidup kita untuk melaksanakannya, Daois Chun Jun buru-buru berkata dengan ekspresi tegas. Yang lain juga menyatakan bahwa mereka akan mematuhi perintah pengadilan surgawi. Hehe, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Chimeng menutup mulutnya dan terkikik. Yang lain juga tertawa melihat ini, dan suasana di atas panggung kembali normal. Saat orang-orang di platform tinggi sedang berbicara, para kontestan di berbagai arena di bawah telah mengambil posisi masing-masing. Setelah tetua tuan rumah memberi perintah, berbagai cahaya spiritual dengan warna berbeda muncul dari arena. Suara tabrakan pun mengguncang langit. Han Li dan Si Kongjian berdiri berhadapan di arena. Mereka tidak langsung berkelahi. Rekan Chang, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Kultivasi Anda telah mengalami kemajuan cukup pesat. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Namun, rekan Chang tidak mengungkapkan kekuatan aslinya dalam dua pertandingan terakhir, bukan? Mata Si Kongjian berkilat saat dia berkata sambil tersenyum. Pemimpin sekte Si Kongjian terlalu baik. Berbicara tentang kekuatan, Yang Mulia tidak mengungkapkan kekuatan penuh Anda dalam dua pertandingan terakhir. Mungkinkah Anda ingin tiba-tiba meledak dan membuat saya lengah? Jika itu masalahnya, maka saya khawatir saya harus mengecewakan Yang Mulia, kata Han Li acuh tak acuh. Mata Si Kongjian menyipit saat mendengar ini. Cahaya aneh muncul di matanya. Rekan Chang, kamu banyak bicara. Aku ingin tahu apakah kekuatanmu layak untuk nada ini. Dia berteriak dengan dingin dan melambaikan lengan bajunya. 50 atau 60 lampu hijau keluar dari lengan bajunya. Masing-masing lampu hijau ini adalah pedang terbang dengan aura spiritual yang kuat. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menebas ke arah Han Li. Sikap mereka yang mengesankan sangat mencengangkan. Siluet Han Li sedikit bergoyang. Kemudian, sebuah lubang besar muncul di arena di bawah kakinya dengan suara gemuruh. Seluruh dirinya menghilang dalam sekejap mata. Warna kulit Si Kongjian berubah saat dia melihat pemandangan ini. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan bel kecil berwarna hijau tua. Lalu, dia melemparkannya. Lonceng kecil ini mulai berputar. Permukaan bel mulai berkedip dengan lampu hijau. Kemudian, itu mulai berkembang menjadi lonceng besar berwarna hijau tua. Sejumlah besar lampu hijau bertebaran. Kemudian, itu berubah menjadi layar lampu hijau berbentuk silinder. Kemudian menyelimuti tubuh Si Kongjian. Permukaan lonceng besar itu diukir dengan pola sederhana dan tanpa hiasan. Ada banyak sekali karakter sihir hijau yang setipis nyamuk dan lalat yang menempel di sana. Tampaknya itu adalah harta pertahanan yang luar biasa. Lonceng hijau tua baru saja muncul ketika ruang di belakang Si Kongjian berfluktuasi. Kemudian, tinju emas yang mempesona muncul dari kehampaan di dekatnya. Sepertinya itu terbuat dari emas. Tampaknya lambat, tapi cepat. Kemudian, ia mengenai layar lampu hijau yang dibentuk oleh bel hijau tua. Siluet Han Li muncul dari balik tangan emas. Tanda hijau di permukaan bel hijau tua melonjak dengan keras, dan kemudian runtuh dengan suara keras bersama dengan tirai lampu hijau.
Lonceng itu sendiri juga hancur seperti selembar kertas, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Sosok Si Kongjian kemudian muncul, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia mundur dengan kecepatan luar biasa. Han Li mengeluarkan raungan pelan, dan lebih dari 900 lubang mistik di tubuhnya meledak dengan cahaya bintang seperti api. Telapak tangan emasnya yang lain menamparkan kekosongan seperti kilat. Ruang di atas kepala Si Kongjian bergemuruh saat telapak tangan raksasa yang terbuat dari cahaya bintang seukuran rumah muncul dari udara tipis dan terbanting ke bawah. Kekuatan mengerikan terpancar dari telapak tangan emas raksasa, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Seluruh tubuh Si Kongjian seperti meteorit yang terhempas dari udara dan menghantam arena, menciptakan lubang besar. Ekspresi Han Li dingin saat dia sepenuhnya kekuatan lebih dari 900 lubang mistik di tubuhnya. Bukaan mistik di tubuhnya berkedip dengan cepat saat dia menyilangkan tangan dan melambaikannya. Kekosongan di atas Si Kongjian bergemuruh, dan dua telapak tangan cahaya bintang raksasa lainnya muncul dan menebas tubuh Si Kongjian secara bersilangan. Telapak tangan cahaya bintang raksasa pertama berubah menjadi kepalan tangan pada saat ini dan menghantam tubuh Si Kongjian seperti meteor. Serangan berturut-turut Han Li secepat kilat, dan mengejar dengan ganas seperti gelombang badai. Dia mempunyai ide untuk menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul, dan dia berharap memanfaatkan momen ketika Si Kongjian meremehkannya untuk segera mengakhiri pertarungan. Jika tidak, dengan budidaya lawannya di puncak tahap awal alam surga zenit, kekuatan yang bisa dia gunakan sekarang akan terbatas jika pertempuran diseret ke dalam pertempuran yang berlarut-larut. Dia mungkin tidak bisa menang, dan bahkan ada risiko mengekspos dirinya sendiri. Serangkaian perubahan drastis terjadi hampir seketika, dan tidak banyak orang yang hadir dapat bereaksi tepat waktu untuk mengimbangi kecepatan Han Li. Di platform tinggi, Daois Chun Jun berseru pelan dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Chi Meng memandang Han Li, dan alisnya yang indah juga bergerak-gerak. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah, tapi ekspresi wajah mereka berbeda. Supremasi bintang surgawi sangat gembira, namun Huo Yuan malah mengerutkan kening. Mata Si Kongjian hampir keluar dari rongganya. Dia terkena telapak tangan cahaya bintang raksasa tadi, dan telapak tangan cahaya bintang itu melonjak dengan energi tersembunyi. Pada saat ini, meridian di tubuhnya bergetar, dan dia sebenarnya tidak dapat memanggil energi spiritual surgawi miliknya. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Lapisan tanda jimat hijau muncul di permukaan kulitnya, dan memancarkan cahaya hijau yang melesat ke langit. Pada saat berikutnya, cahaya itu keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi lapisan penghalang cahaya hijau yang menghalangi langit. Kedua telapak tangan dan satu pukulan menghantam penghalang lampu hijau, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Dua sinar cahaya, satu hijau dan satu emas, berbenturan hebat dan meledak ke arah sekeliling. Tekanan spiritual yang sangat besar menyebabkan penghalang cahaya di sekitar arena bergetar hebat, dan arena bergetar hebat. Para kultivator yang mempertahankan pembatasan di sekitar arena mengalami perubahan ekspresi, dan mereka buru-buru mengeksekusi seni mereka dalam upaya untuk menstabilkan pembatasan di dekatnya. Penghalang lampu hijau sangat penyok ke dalam, dan berkedip-kedip dengan keras. Namun, itu masih tegang, dan itu memblokir kedua telapak tangan dan satu pukulan untuk beberapa saat sebelum hancur dengan ledakan keras. Namun, Si Kongjian memanfaatkan celah ini untuk pulih. Lampu hijau di tubuhnya bersinar terang, dan dengan cepat menyebar ke sekeliling, menyelimuti seluruh arena saat dia membuka domain spiritualnya. Pada saat yang sama, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala di dalam wilayah spiritual, dan pepohonan hijau tua tumbuh dari udara tipis. Mereka berputar seperti makhluk hidup dan menusuk ke arah tiga telapak tangan cahaya bintang raksasa. Cabang-cabang di puncak pohon memancarkan cahaya hijau yang aneh,
dan memancarkan hukum kayu yang aneh. 3 telapak tangan cahaya bintang raksasa dengan mudah ditembus oleh cabang-cabang itu, dan cahaya bintang di telapak tangan dengan cepat meredup. Sepertinya energi di dalam telapak tangan telah habis dimakan, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ekspresi Han Li merosot saat melihat pemandangan ini, dan sosoknya yang hendak menerkam berhenti. Domain kayu di depannya sangat aneh, dan dia tidak bisa bertindak gegabah. Hei, hukum kayu semacam ini cukup aneh, penganut Tao Chun Jun mengangguk dan berkata di platform tinggi. Metode kultivasi Suan Changqi cukup ganas dan cerdik, namun itu hanyalah sebuah jalan kecil. Meskipun dia baru saja membuat si Kongjian lengah, dia bukan tandingannya. Setelah si Kongjian, wajah Huo Yuan menunjukkan sebuah jejak kebanggaan. Pertempuran belum berakhir, dan hasilnya masih belum diketahui. Yang Mulia Tianxing mendengus dan berkata dengan ringan. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja, Huo Yuan tersenyum nakal. Di sisi lain platform batu, Zhou Xianyang mengepalkan tangannya dengan ekspresi gugup di wajahnya. Saudara Chang baru saja memukuliku dengan senang hati, kan? Sekarang giliranku. Si Kongjian terbang keluar dari lubang besar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia melambaikan tangannya. Energi dunia di sekitar arena berfluktuasi dengan hebat, dan berkumpul dengan liar menuju wilayah spiritual hijau. Pepohonan di seluruh wilayah spiritual berputar dengan liar seperti ular piton hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan menerkam ke arah Han Li dari segala arah. Sementara itu, Han Li sedang menyelidiki karakteristik hukum kayu yang terdapat di wilayah spiritual sekitarnya untuk menemukan cara untuk memecahkannya. Melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap. Tubuhnya berputar, dan pada saat yang sama, kedua lengannya menjadi kabur. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ke segala arah. Bayangan tinju emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyapu pepohonan raksasa hijau di sekitarnya. Lampu emas dan hijau berbenturan hebat. Meskipun pohon raksasa dapat menyerap kekuatan spiritual, pohon tersebut tidak terlalu kuat. Dipelintir oleh kekuatan besar yang terkandung dalam bayangan tinju, segera meledak. Setelah Han Li memahami sifat pepohonan hijau ini, dia tidak mengintegrasikan kekuatan cahaya bintang ke dalam bayangan kepalan tangan. Pepohonan hijau tidak dapat menyerap kekuatan cahaya bintang dalam bayangan kepalan tangan, dan lebih mudah untuk dirobohkan. Melihat pemandangan ini, si Kongjian tidak mengubah ekspresinya. Sebaliknya, dia mencibir dan terus mendesak domain spiritual untuk menumbuhkan pohon hijau, menyapu ke arah Han Li. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan membuat isyarat tangan. Lusinan pedang terbang hijau terbang dan berputar di atas kepalanya. Setelah kilatan lampu hijau, pedang terbang itu berubah menjadi banyak benang hijau. Kemudian, benang hijau ini bergetar dan berubah menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya yang meledak secara eksplosif. Kemanapun lampu hijau lewat, seluruh ruangan menjadi gelap, dan semuanya menyerang Han Li seperti badai. Lampu hijau ini sangat tajam. Karena bayangan tinju Han Li tidak memiliki kekuatan cahaya bintang, kekuatannya terbatas. Langit yang dipenuhi lampu hijau bersinar dan menembus bayangan kepalan tangan. Mereka muncul di depan Han Li dan jatuh seperti badai. Ekspresi Han Li tidak panik. Tiba-tiba ia menarik napas dalam-dalam, dan perutnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, seperti ibu hamil yang telah hamil beberapa bulan. Lusinan lubang dalam di tenggorokannya semuanya bersinar dengan cahaya aneh, dan mendesis. Gelombang suara putih yang sangat luas meletus, dan bahkan mengembun menjadi segudang bilah dan tombak sonik. Kemanapun mereka lewat, ruang di dekatnya hancur seperti cermin dan hancur berkeping-keping. Dan lampu hijau itu tersapu oleh gelombang suara dan hancur sedikit demi sedikit. Banyak pepohonan hijau di sekitar Han Li tersapu gelombang suara dan meledak.
Pembatasan di sekitar arena terjadi dengan liar dan melemah dengan cepat. Tidak peduli seberapa keras para petani di dekatnya berusaha mempertahankannya, itu tidak berhasil. Retakan juga muncul di arena di bawah kaki mereka, dan sepertinya arena itu juga akan runtuh. Dia menggunakan raungan penindasan penjara dari seni penindasan penjara iblis surga. Itu jauh lebih indah dan kuat daripada Auman Vajra, kera gunung raksasa. Beberapa hari yang lalu, dia telah menguasai seni penindasan penjara iblis surga, dan baru saja mempelajari cara menggunakan sihir ini. Dia tidak menyangka akan menggunakannya secara langsung dalam pertempuran. Namun, ketika dia menggunakan sihir ini, dia sengaja mengubah banyak hal agar orang lain tidak mengenalinya dan memikirkan identitasnya. Di platform tinggi, ketika penganut Tao Chun Jun melihat pemandangan ini, dia mengangkat tangannya dengan tenang dan melambai. Cahaya keemasan keluar dari tangannya dan menyatu dengan batasan di sekitar arena. Pembatasan tersebut segera berubah menjadi emas dan stabil. Arena di bawah juga berubah menjadi emas, seperti berlian, dan berkali-kali lipat lebih kuat. Retakannya juga hilang. Di arena, ketika si Kong Jian melihat kekuatan gelombang suara Han Li, ekspresinya berubah. Namun di saat berikutnya, dia menjadi tenang. Dengan goyangan bahunya, sejumlah besar kabut hijau muncul dari belakangnya. Kabut bercampur dengan bintik cahaya dingin, dan menyatu dengan pepohonan hijau di zona roh. Pepohonan hijau tiba-tiba memiliki lapisan warna seperti baja, dan menjadi lebih keras. Menjadi lebih sulit bagi bayangan tinju Han Li untuk menghancurkan pepohonan hijau. Sebaliknya, pepohonan hijau menari dengan liar dan menyapu bayangan kepalan tangan, dan dengan cepat menekan Han Li.